Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang tokoh tasawuf di era klasik. Anggota kami ada 4 orang, yakni Arini Kimaya Al-A'la yang dengan NIM 260, Razika Rizkila dengan NIM 182, Dian Arifatul Faiza dengan NIM 205, dan juga saya sendiri M. Adi Nugroho Jatmiko dengan NIM 215. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi dan ajaran tasawuf dari Hasan Basri, biografi dan ajaran tasawuf dari Rabi'ah Al-Adawiyah, biografi dan ajaran tasawuf dari Al-Ghazali, dan yang terakhir yakni biografi dan ajaran tasawuf dari Al-Syadzili. Pembahasan yang pertama yakni mengenai biografi dan ajaran tasawuf dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri memiliki nama asli yakni Abu Sa'id al-Hasan ibnu Abi al-Hasan Yasar al-Basri. Beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau bertepatan dengan 642 tahun Masehi. Ayahnya bernama Yasar. Beliau merupakan seorang hamba sahaya dari Zaid ibnu Sabit yang dimerdekakan dan diangkat menjadi sekretarisnya. Sedangkan ibu dari Hasan, yakni bernama Khairah Maula Ummu Salamah, di mana ibunya merupakan mantan budak dari Ummu Salamah, yang mana beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong orang yang alim dan berilmu. Ibu Hasan merupakan seorang penghafal dan periwayat banyak hadis yang menerima dan meriwayatkan banyak hadis dari Ummu Salamah. Ahmad Ismail Al-Basid, seorang ulama Yordania, membagi masa kehidupan Al-Hasan atas 3 periode, yaitu yang pertama, tahun 21 hingga 42 Hijriah, lalu periode yang kedua, tahun 43 hingga 53 Hijriah, kemudian periode yang ketiga yakni tahun 53 hingga 110 Hijriah. Pada periode yang pertama, merupakan periode kehidupan Hasan al-Basri di Madinah, di mana pada masa ini ia banyak menimba ilmu tidak hanya dari ibunya, melainkan juga dari sebagian sahabat. Pada mulanya, keluarga Al-Hasan al-Basri tinggal di Wadi Al-Qura, sebuah daerah di wilayah Madinah. Akan tetapi, ketika terjadi perang Siffin, orang tuanya pindah ke Basrah, sedangkan Hasan al-Basri sendiri tetap tinggal di Madinah. Baru setahun kemudian dia menyusul ke Basrah. Hasan al-Basri tergolong tabi'in, artinya beliau adalah orang yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Dia adalah murid sahabat Nabi, yakni Hudzaifah ibnu Yaman, yang ada di dalam riwayat dikatakan sebagai orang yang dapat berbicara tentang rahasia hati. Pendidikan awal Hasan al-Basri diperoleh dari lingkungan keluarganya sendiri. Ibunya adalah guru yang pertama. Kehidupan keluarganya di Madinah yang berlangsung selama lebih kurang 16 tahun sejak kelahiran Hasan al-Basri sampai dengan perpindahan keluarganya ke Basrah memberi warna tersendiri bagi perkembangan pengetahuannya. Ibunya banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan Hasan al-Basri. Berkat pendidikan dan pembinaan dari ibunya, maka pada usia 14 tahun Hasan sudah mampu menghafalkan Al-Quran. Sejak usia dini seperti ini, ia juga telah banyak mendengar riwayat hadis dari ibunya. Pergaulannya juga dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cakrawala pengetahuan agamanya, terutama hadis, bertambah luas. Pada periode kedua, di mana pada periode ini Hasan al-Basri mulai melibatkan diri dalam berbagai peperangan dan penaklukan wilayah-wilayah baru. Pada saat yang bersamaan, ia juga bertemu dengan banyak sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menimba banyak ilmu dari mereka. Dalam periode ini pula, ia menjadi sekretaris dari Rabi' ibnu Ziyad al-Harisi, seorang Amir Khurasan atau daerah di Persia. Pada periode ini juga, Basrah pada saat itu merupakan benteng keilmuan terbesar. Masjidnya yang sangat megah itu selalu dipenuhi oleh para sahabat Nabi, serta mayoritas tabi'in yang bertambah ke sana. Halaqah-halaqah ilmu dalam berbagai disiplin turut menyemarakkan dan meramaikan sudut-sudut masjid dan musola. Sementara itu, Al-Hasan terus mengikuti halaqah Abdullah ibnu Abbas yang sering dijuluki dengan sebutan penafsir Al-Quran dan tinta umat. Kepada beliau,
Hasan Al-Basri belajar tafsir dan hadis serta qiraah. Di samping itu, ia juga mengambil darinya dan ulama lainnya mengenai fikih, bahasa, dan sastra serta disiplin ilmu lainnya, hingga menjadi seorang yang alim, memiliki bangunan intelektual yang integral antara fakih dan terpercaya. Hasan Al-Basri menerima banyak hadis dari para sahabat dan para tabi'in. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa Hasan masih sempat bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, Tolhah ibnu Ubaidillah, dan Aisyah binti Abu Bakar. Hasan menerima hadis riwayat beberapa sahabat dan perawi hadis lainnya, seperti Ubay bin Ka'ab, Sa'id ibnu Ubadah, Umar bin Khattab, Ammar ibnu Yasir, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hamid At-Tawil, Yazid ibnu Abi Maryam, dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kembali pada pembagian masa kehidupan Hasan Al-Basri pada periode ketiga. Pada periode ini Hasan Al-Basri menghabiskan waktunya di Basrah untuk menyampaikan dan mengajarkan ilmu Hasan. Banyak orang yang datang kepada Hasan Al-Basri untuk menimba ilmu kepada beliau karena orang-orang mengetahui ilmu beliau itu sangat luas. Mereka berkumpul di sekelilingnya untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang sungguh merupakan pelembut hati yang keras dan meneteskan air mata para pelaku maksiat. Pada akhirnya, halaqah Hasan Al-Basri ini merupakan halaqah terbesar di Basrah, di mana halaqah ini mampu menyedot banyak peminat. Bagaikan bunga yang mampu menarik kumbang-kumbang mengeluarkan hikmah yang dapat memikat hati. Mereka meneladani kepribadian yang lebih baik dari Aram Kasturi. Dengan demikian, Hasan Al-Basri merupakan simbol keluasan wawasan serta melimpahnya keilmuan. Tentang Hasan, Rabi ibnu Anas berkata, aku berguru kepada Hasan Al-Basri hampir 10 tahun. Tiada hari kecuali aku mendengar yang belum aku dengar sebelumnya. Muhammad ibnu Sa'ad bertutur juga mengenai Hasan Al-Basri, yakni Hasan merupakan ulama yang menguasai ilmu secara integral, alim, tinggi, faqih, dipercaya kata-katanya menjadi referensi, jujur, ahli ibadah, fasih, baik dan tampan. Anas ibnu Malik juga mengatakan, bertanyalah kepada Hasan karena dia hafal sementara kita lupa. Qatadah juga berkata, tidak pernah aku membandingkan keilmuan Hasan dengan keilmuan ulama lain, kecuali aku menemukan padanya kelebihan. Sementara itu, Thabit ibnu Qurrati al-Hakim al-Harrani mensifati Hasan Al-Basri sebagai berikut. Beliau merupakan bintang yang paling cemerlang dalam keilmuan maupun ketakwaan, dalam zuhud dan wara', dalam iffah atau kebersihan hati dan kelembutan, dalam fikih dan wawasan. Majelisnya mengumpulkan beragam manusia yang mengambil hadis, yang lain mengambil takwil, yang satu menekankan halal dan haram, sementara yang satu lagi mendengarkan penuturannya dalam fatwa. Ini belajar hukum dan peradilan, yang itu mendengarkan ceramah dan wejangan. Dalam semua disiplin yang disebut ia bagaikan laut yang berombak atau bagai obor yang sangat terang. Tidak lupa sikapnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar di depan para penguasa, atau yang serupa dengan penguasa, yang ia sampaikan dengan bahasa yang lugas dan kata-kata yang jelas. Selanjutnya, pembahasan mengenai ajaran tasawuf Hasan Al-Basri. Pandangan tasawuf Hasan Al-Basri adalah anjuran kepada setiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut kalau tidak mampu melaksanakan semua yang diperintahkan Tuhan kepada makhluknya, serta menjauhi larangannya. Sebagian tentang ajaran tasawuf Hasan Al-Basri, yakni ada beberapa hal. Ada 8 poin di sini, yakni yang pertama ada perasaan takut. Perasaan takut artinya yang mana perasaan ini menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan rasa takut. Lalu yang kedua ada dunia adalah negeri tempat untuk beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya.
Namun, barang siapa bertemu dengannya dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat dengan dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Lalu yang ketiga ada tafakur, yakni merupakan ajaran yang akan membawa kepada kebaikan dan berusaha mengerjakan hal-hal yang baik dan menyesal atas perbuatan jahat yang menyebabkan tidak mengulanginya lagi. Lalu yang keempat ada ajaran bahwa orang yang beriman akan senantiasa bersedih pada pagi dan sore hari, sebab berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lalu dan takut memikirkan kematian yang akan menjemput serta bahaya yang akan mengancam. Lalu yang kelima adalah hendak mengingat mati dan kiamat. Artinya dalam ajaran ini adalah Hasan menekankan untuk setiap orang sadar bahwa setiap orang yang bernyawa akan mengalami kematian dan hari kiamat yang akan menagih janjinya. Lalu yang keenam adalah banyak duka cita memperkuat iman, yakni merupakan kita sebagai manusia hendaknya memperbanyak duka cita di dunia untuk memperteguh semangat amal soleh. Lalu yang ketujuh, Hasan Al-Basri itu mengibaratkan dunia adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggalkan mati suaminya. Lalu yang terakhir, yakni Hasan beranggapan bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Maka dari itu, hendaklah setiap orang akan sadar kematian dan mengingat bahwa kiamat akan menagih janjinya. Ajaran tasawuf dari Hasan Al-Basri bukan berdasarkan rasa takut kepada siksaan Tuhan, tetapi kebesaran jiwanya akan kekurangan dan kelalaian dirinya yang mendasari tasawufnya. Di antara ajaran tasawuf Hasan Al-Basri yang selalu menjadi bahan sebutan orang kaum sufi. Lalu selanjutnya ada konsep zuhud menurut Hasan Al-Basri. Pada konsep zuhud ini ada beberapa tingkatan, yakni terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah zuhud yang terendah, di mana zuhud ini adalah menjauhkan diri dari dunia agar terhindar dari hukuman di akhirat kelak. Lalu yang kedua merupakan zuhud yang menjauhi dunia dengan menimbang imbalan akhirat. Lalu yang terakhir, zuhud dengan tingkat tertinggi adalah beranggapan bahwa mengucilkan dunia sebab bukan karena takut atau karena berharap, tapi karena cinta kepada Allah. Hasan Al-Basri pernah berkata, zuhud itu meninggalkan kehidupan dunia karena kehidupan itu layaknya ular, licin jika dipegang, akan tetapi biasanya dapat membunuh. Sejatinya, dasar pokok dan tujuan zuhud ialah tidak condong kepada dunia dan sebaliknya, yaitu condong kepada akhirat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang biografi dari Robi'ah Al-Adawiyah dan juga ajaran tasawufnya. Nama lengkapnya adalah Robi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 99 Hijriah. Itu kalau di tahun Masehi 713 Masehi atau 717 Masehi. Di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau yang sekarang disebut adalah Irak. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga beliau dinamakan dengan Robi'ah yang artinya anak keempat. Robi'ah Al-Adawiyah adalah seorang wanita sufi sunni pada masa Bani Umayyah. Dan Robi'ah Al-Adawiyah ini menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan syahidah yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Robi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the Grand Master atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Beliau juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu Farid dan Dzunun Al-Misri. Robi'ah Al-Adawiyah wafat pada usia kurang lebih 90 tahun, tepatnya pada tahun 1805 Hijriah atau 801 Masehi. Sedangkan makam Robi'ah Al-Adawiyah ini tidak diketahui pasti. Ada yang menyebutnya
di Yerusalem atau di atas sebuah bukit, akan tetapi ada lagi sumber yang lebih kuat menyebutkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah ini di Basrah, daerah Syam, Syria. Dan pada akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah ini telah mencapai tujuan yang selama ini dicari, dan ia dambakan yakni menyatu dan bertemu dan memandangi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ajaran tasawuf dari Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik atau berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah ini terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Paham ini merupakan kelanjutan dari tingkat kehidupan zuhud yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yaitu takut dan pengharapan dinaikkan oleh Rabi'ah menjadi zuhud karena cinta. Cinta yang suci murni itu lebih tinggi daripada takut dan pengharapan. Rabi'ah al-Adawiyah ini menempatkan mahabbatullah sebagai inti dari tasawuf, dan beliau menekankan bahwa cinta sejati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepadanya harus tulus tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan ataupun rasa takut. Yang kedua ini fana atau peleburan diri. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan tentang fana, yaitu penyatuan diri dengan Allah. Fana merupakan puncak dari mahabbah, di mana seorang sufi ini mencapai tahap mereka melampaui ego dan keinginan duniawi dan hanya merasakan cinta dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni zuhud atau penzuhdan. Meskipun Rabi'ah al-Adawiyah ini tidak menjadikan zuhud sebagai fokus utama, tetapi beliau tetap menekankan pentingnya zuhud sebagai langkah awal dalam perjalanan spiritual. Zuhud berarti meninggalkan keinginan duniawi dan fokus kepada pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wara' atau kehati-hatian. Rabi'ah al-Adawiyah juga menekankan pentingnya wara', yaitu kehati-hatian dalam menjaga diri dari perbuatan dosa dan syubhat. Wara' ini merupakan salah satu cara untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta universal. Rabi'ah al-Adawiyah juga mengajarkan tentang cinta universal, yaitu kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menekankan bahwa semua makhluk itu berhak dicintai dan dihormati tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Yang terakhir ini kebebasan diri. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan tentang kebebasan diri dari belenggu ego, keinginan duniawi, dan beliau menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan fokus kepada cinta ilahi atau mahabbatullah. Dan mahabbatullah ini mempunyai 3 tingkatan, yakni cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Allah, senantiasa memujinya. Yang kedua, yakni cinta orang yang syudiq, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, pada kebesarannya, pada ilmunya, dan lain-lainnya. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dari Tuhan, dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Beliau mengadakan dialog dengan Tuhan dan memperoleh kesenangan dari dialog itu. Nah, tingkat kedua ini membuat orang sanggup menghilangkan kehendak dan sifat-sifatnya sendiri, sedangkan hatinya penuh dengan perasaan cinta dan selalu rindu kepada Tuhannya. Yang ketiga, yakni cinta orang arif, yaitu orang yang tahu betul kepada Tuhan. Cintanya yang serupa ini timbul karena telah tahu betul kepada Tuhan, yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tapi diri yang dicintai. Akhirnya sifat-sifat yang dicintai ini masuk ke dalam diri yang dicintai. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi dan ajaran tasawuf Al-Ghazali yang lahir pada 1508 Masehi dan meninggal pada 1111 Masehi. Yang pertama ada biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir di Ghazilah, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan, Iran.
pada 405 Hijriah atau 1059 Masehi. Nama Al-Ghazali kadang-kadang diucapkan Al-Ghazali dengan double Z. Kata ini berasal dari ghazal yang berarti tukang pintal benang wol, yang menjadi pekerjaan orang tuanya sehari-hari untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan Al-Ghazali tidak dengan double Z, diambil dari kata Al-Ghazalah yang merupakan nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Sebutan terakhir inilah yang banyak dipakai karena ia merupakan keturunan asli Persia. Al-Ghazali dilahirkan dari orang tua yang terkenal sangat hati-hati dalam menjalani kehidupan. Mereka hanya mau makan dari hasil usaha tenunannya sendiri dan senantiasa cinta terhadap berbagai macam ilmu, terutama ilmu tasawuf serta selalu berdoa agar anaknya yaitu Al-Ghazali kelak menjadi ulama. Setelah orang tuanya meninggal, Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad dititipkan kepada sahabatnya yang seorang sufi agar dapat dibimbing dan dididik. Namun, setelah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya habis, Al-Ghazali dan adiknya diserahkan ke suatu madrasah dan bertemu dengan Yusuf al-Nasaj, yaitu seorang sufi kenamaan saat itu. Sepeninggalan gurunya, Al-Ghazali belajar di Tus kepada seorang ulama yang bernama Ahmad ibnu Muhammad al-Radhakaini al-Tusi. Al-Ghazali juga belajar dengan Abu Nasr al-Islami di Jurjan dan akhirnya masuk ke Madrasah Nizamiyah di Naisabur yang dipimpin oleh Al-Juwaini Imam Al-Haramain, yaitu imam dua kota haram yakni Mekah dan Madinah. Al-Ghazali menjadi dosen di Nizamiyah pada waktu berusia 25 tahun. Al-Ghazali pindah ke Mu'askar dan berhubungan baik dengan Nizam al-Mulk, yaitu Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi. Dalam usianya 55 tahun Hijriah. Jasadnya dikebumikan di sebelah timur benteng dekat Tabaran, berdekatan dengan makam Al-Firdausi, yaitu penyair yang terkenal dari Persia. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan ajaran tasawuf dari Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah tokoh sufi yang terkenal di abad ke-5. Al-Ghazali menempuh dua masa kehidupan berbeda. Yang pertama, ketika dalam kondisi penuh semangat dalam menimba ilmu, mengajar, dan penuh gairah dalam kedudukan sebagai guru besar di perguruan Nizamiyah yang senantiasa diliputi oleh harta duniawi. Kedua, masa syak, ia ragu terhadap kebenaran ilmu yang didapatnya dan terhadap kedudukan yang dipegangnya. Akhirnya, keraguan itu terobati dengan pengalaman tasawufnya. Maka, bagian kedua dari kehidupannya dijalani dengan ketentraman dan keinengan tasawuf. Pada masa inilah Al-Ghazali banyak menulis tentang tasawuf. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yang pertama itu ada jalan atau at-tariq. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa jenjang atau maqamat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Adapun maqamat itu adalah yang pertama ada taubat. Hal ini mencakup 3 hal, yaitu ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahaya yang diakibatkan dosa besar. Pengetahuan melahirkan sikap sedih dan menyesal yang melahirkan tindakan untuk bertaubat. Yang kedua ada sabar. Al-Ghazali menyebutkan ada 3 daya dalam jiwa manusia, yaitu daya nalar, daya yang melahirkan dorongan berbuat baik, dan daya yang melahirkan dorongan berbuat buruk. Daya yang melahirkan dorongan berbuat baik dapat mempengaruhi daya yang melahirkan perbuatan jahat, dan orang tersebut ketika telah melakukannya maka dapat dikategorikan sabar. Yang ketiga ada kefakiran, ialah berusaha untuk menghindar dari hal-hal yang diperlukan. Yang keempat ada zuhud. Dalam kondisi ini, seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Yang kelima ada tawakal. Al-Ghazali mengemukakan bahwa sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah. Sebagai pencipta, Allah berkuasa melakukan apa saja terhadap manusia. Walaupun demikian, harus pula diyakini bahwa Allah juga Maha Rahman, Maha Pengasih, dan tak pilih kasih kepada makhluknya. Yang keenam ada makrifat, ialah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala sesuatu yang ada. Pengetahuan yang diperoleh dari makrifat lebih bermutu daripada pengetahuan yang diperoleh akal.
Makrifat inilah yang kemudian menimbulkan muhabbah atau mencintai Tuhan. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yang kedua yaitu ma'rifah. Ma'rifah adalah esensi takarub, pendekatan pada Tuhan. Ma'rifah ialah hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi jiwa seorang hamba yang akhirnya akan mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang hal itu juga akan mempengaruhi selalu aktivitas ragawi dari hamba tersebut. Ilm diibaratkan seperti melihat api, sementara ma'rifah ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Secara etimologis, ma'rifah ialah pengetahuan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dalam terminologi kaum sufi, ma'rifah disebut sebagai pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Adapun ma'rifah sifat adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat dan segala sifat kemahasempurnaan lainnya. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yang ketiga yaitu tingkatan manusia. Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada kaum awam, yang cara berpikirnya sederhana sekali, dan tidak dapat menangkap hakikat-hakikat. Kaum ini memiliki sifat lekas percaya dan menurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sikap pemberi nasihat dan petunjuk. Kaum kedua yaitu kaum pilihan, atau khawas, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam, dan menghadapinya dengan sikap menjelaskan hikmah-hikmah. Kaum ketiga itu ada kaum ahli debat atau al-jadi dengan sikap mematahkan argumen-argumen atau al-mujadalah. Ajaran tasawuf keempat Al-Ghazali yaitu kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Al-Ghazali menjelaskan bahwa seandainya kita memandang ke arah ilmu, kita niscaya melihatnya bagaikan sesuatu yang begitu lezat, sehingga ilmu itu dipelajari karena kemanfaatannya. Kita pun niscaya mendapatkannya sebagai sarana menuju akhirat, serta kebahagiaannya, dan juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, hal ini mustahil tercapai kecuali dengan ilmu tersebut. Dan yang paling tinggi peringkatnya sebagai hak umat manusia adalah kebahagiaan abadi. Sementara yang paling baik adalah sarana ilmu tersebut, yaitu amal yang mengantarnya kepada kebahagiaan tersebut, dan kebahagiaan tersebut mustahil tercapai dengan ilmu cara beramal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, di materi yang keempat ini kita akan membahas mengenai biografi dan ajaran tasawuf Al-Syadili. Abu Hasan Al-Syadili memiliki nama lengkap Ali bin Abdullah bin Abdul Al-Jabbar Abu Hasan Al-Syadili. Beliau dilahirkan di desa Gumaro dekat Ceuta di utara Maroko pada tahun 593 Hijriah atau 1196 Masehi dan wafat di Humaitro, Mesir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, serta dimakamkan di Sokro Idab. Beliau merupakan golongan Asyaid al-Habib karena nasab beliau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sejak kecil, Abu Hasan Al-Syadili belajar berbagai ilmu pengetahuan agama di tanah kelahirannya sebelum mengembara ke berbagai daerah untuk menimba ilmu. Perjalanan beliau menimba ilmu inilah yang menghantarkan beliau mencapai derajat sebagai seorang waliun min auliyaillah atau orang-orang yang dicintai Allah. Bahkan, beliau juga mencapai derajat Qutbil Ghauts, yaitu pemimpin para wali yang dapat dimintai pertolongan. Di antara guru-guru penting beliau adalah yang pertama, Abdul Al-Salam Ibnu Masishi. Lalu yang kedua adalah Abu Abdullah Ibnu Khawarazim. Tak hanya itu, Al-Syadili juga dipengaruhi oleh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Abu Hasan Al-Syadili. Abu Hasan Al-Syadili juga memperoleh ilmunya baik dari guru maupun belajar secara otodidak, sehingga beliau dikenal sebagai ahli dalam hadis, penghafal Al-Quran, ahli fikih, teologi, dan dalam ilmu tasawuf. Abu Hasan Al-Syadili juga menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara syariat dan tasawuf, antara fikih dengan hakikoh,
atau antara eksoterik dengan esoteris. Sehingga beliau menyatakan bahwa jika engkau ingin belajar tasawuf, maka pelajarilah syariat terlebih dahulu. Sehingga mereka yang ingin mempelajari atau masuk kepada ajaran-ajaran dari Abu Hasan Al-Syadzili diharuskan mempelajari dan memahami ajaran-ajaran syariat dasar. Selanjutnya, ajaran Abu Hasan Al-Syadzili. Abu Hasan Al-Syadzili merupakan pendiri dari tarekat Syadziliyah, sebuah tarekat yang mengikuti ajaran tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ajaran ini mirip dengan pendekatan Imam Al-Ghazali. Tasawuf yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Syadzili menekankan asketisme, pemurnian jiwa, dan pembinaan moral, serta dikenal karena sifatnya yang moderat. Abu Hasan Al-Syadzili mengajarkan bahwa zuhud tidak berarti menjauhi dunia, tetapi mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mencari harta tidak dilarang selama hati tidak terikat padanya. Abu Hasan Al-Syadzili juga menekankan pentingnya pengamalan syariat Islam dan memperkenalkan tasawuf yang ideal, di mana selain mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang juga harus aktif dalam kehidupan sosial demi kemaslahatan umat. Pokok-pokok ajaran tarekat Syadziliyah ini berdasarkan oleh 5 prinsip yang disebut Al-Ushul Al-Khomsah. Yang pertama adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin yang diwujudkan dengan jalan bersikap warok dan istiqomah dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah konsisten mengikuti sunnah Rasul, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah tawakal, berpaling hati dari makhluk, baik dalam penerimaan maupun penolakan, dengan cara terus berlaku sadar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah qanaah, ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala baik dalam kecukupan maupun kekurangan. Lalu yang kelima adalah kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, yang diwujudkan dengan jalan bersyukur dalam keadaan senang dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan susah. Nah, ketiga prinsip Al-Usul Al-Khomsah ini berdiri tegak di atas 5 sendi yang harus dipegang teguh oleh pengikut-pengikut dari tarekat Syadziliyah. Yang pertama adalah semangat yang tinggi, yang hal ini akan mengangkat seorang hamba kepada derajat yang tinggi. Lalu yang kedua adalah berhati-hati dengan yang haram, yang membuat seorang hamba dapat meraih penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas kehormatannya karena hanya menerima sesuatu yang halal. Lalu yang ketiga adalah berlaku benar atau baik dalam berkhidmat sebagai hamba yang memastikannya kepada pencapaian tujuan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah melaksanakan tugas dan kewajiban yang menyampaikan kepada kebahagiaan hidupnya. Lalu yang terakhir yaitu menghargai atau menjunjung tinggi nikmat yang membuatnya selalu meraih tambahan nikmat yang lebih besar, atau dengan kata lain selalu bersyukur. Demikian isi dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.